Oke, selamat pagi untuk Pak Edi, Pak Fitro, Pak Irda yang pagi ini menemani saya di mata kuliah ini ya, Game Development. Ya, meskipun di Ungaran belum ada mahasiswanya, tapi ini karena sudah jamnya ya kita langsung saja. Ya, untuk pagi ini kita akan bahas tentang membuat atau menambahkan aktor ya. Jadi nanti playernya itu ada lawan mainnya, ada temannya ya, dan juga nanti ada dialognya. Cuma dialognya tidak bisa berbicara ya, dialognya itu berupa teks, jadi tidak bisa bercakap-cakap, tidak ada suaranya, jadi munculnya kayak komik saja ya, munculnya kayak komik, hanya dialog berupa teks ya, berupa teks yang nanti percakapannya ini bisa bergantian ya antara si player sama si aktor yang lain ya. Nah, ini nambahnya nanti tidak hanya sekedar aktor tapi juga bisa beberapa karakter-karakter yang lain selain orang ya di sini ya. Nah, untuk menambahkan aktor ini langkah pertama harus kita aktifkan di menu event dulu. Nah, menu event ini gambarnya kayak gambar biji kotak skak atau catur ya. Nah, ini gambarnya kayak stempel, kayak stempel juga bisa ini ya, gambarnya event. Di sebelah kanannya mapping ya. Jadi kalau minggu yang lalu kita sudah belajar mapping ya, membuat map. Nah, ini kita akan membuat eventnya ya, membuat eventnya. Nah, ini diaktifkan dulu eventnya, terus kita pilih ya lokasi di mana aktor itu mau ditempatkan pertama kali. Meskipun nanti aktor ini juga bisa berjalan atau hanya diam saja ya, dia bisa berjalan-jalan atau hanya diam di tempat untuk aktornya ini ya. Nah, langkahnya nanti kita cukup diklik 2 kali ya di dalam kotak yang kita inginkan, atau pilih klik kanan event ya bisa ya, klik kanan event bisa, atau klik 2 kali di area yang kita inginkan di sini. Ini sudah kita kasih petunjuk ya. Jadi pertama, ini eventnya diaktifkan dulu, terus pilih lokasi yang diinginkan, kemudian kita klik 2 kali. Ya. Nah, setelah kita klik 2 kali, muncul di sini. Ini saya lanjutkan ya, tadi ini klik 2 kali. Nanti ada image. Ya, ada menu image. Ini tak beri anak panah kayak ular tangga ini ya. Nah, ini ada image. Nah, image-nya ini mau diisi dengan face, wajah si aktor. Ya, wajah si aktor. Nah, caranya sama, ini kita klik 2 kali juga. Ya, di face-nya ini atau di image-nya ini kita klik 2 kali, lalu masuk ke pilihan aktornya. Ya, di sini ada aktor 1, aktor 2, aktor 3, ada damage 1, damage 3 dan seterusnya. Ya, dan pilih yang lainnya ya, tidak harus aktor ya. Nanti juga ada monster dan sebagainya. Tinggal kita nanti alur ceritanya seperti apa. Apakah langsung ingin berkelahi atau mungkin ingin berteman dulu ya dengan orang-orang di sekitar kita di situ. Lah, ini kita bisa milih untuk aktornya ya. Nah, aktor yang kecil ini yang nanti bisa berjalan ya, bisa berjalan. Nanti tinggal kita pilih apakah nanti dia menghadap depan atau menghadap samping kiri, samping kanan, atau membelakangi ya. Nah, nanti pada akhirnya kita juga bisa memainkan ini ya. Oh, dia bisa pada saatnya kalau kita tekan anak panah kanan misalnya menghadap kanan, anak panah kiri menghadap kiri, kemudian depan berarti atas, kalau yang anak panah bawah berarti membelakangi ya. Nanti pada akhirnya kita juga bisa memainkan tombol-tombol di keyboardnya di sini ya. Atau bisa juga nanti dia akan bertemu atau berpapasan secara otomatis ya. Jadi kalau ketemu otomatis dia langsung menghadap ya, tidak mungkin kalau diajak bicara terus membelakangi ya. Nah, mestinya kan dia juga harus
saling berhadapan ini. Ya, ini pilihan-pilihan aktor ya, nanti tinggal milih. Nah, ini kita setelah milih aktornya, terus nah ini muncul di sini. Ya, muncul di sini aktornya tadi, face-nya ini sudah tampil ya. Nah, ini bentuknya kecil tadi, image-nya tadi. Nah, ini nanti kalau kita sudah oke, nanti akan tampillah di mappingnya ini sesuai dengan bentuk yang kita inginkan. Nah, kalau keliru gimana? Nah, kalau keliru misalnya mau ganti ya kita bisa klik 2 kali atau kita edit. Ya, misalnya ini aktornya salah Pak, harusnya yang orang tua misalnya. Nah, ini bisa diperbaiki. Ya, bisa diedit di sini ya. Nah, terus bagaimana cara untuk memberikan dialognya ya? Nah, untuk membuat dialognya sama ya. Kita klik 2 kali bisa atau klik kanan edit juga bisa di sini. Jadi gambar image-nya ini mau dikasih ada dialog. Ya, jadi kalau dia ketemu saling tegur sapa, ya, tidak diem-diemen nih ya. Jadi ketemu misalnya halo atau apa kabar atau menanyakan apalah di situ ya. Nah, caranya untuk memberikan dialog meskipun kita di program ini tidak bisa berbicara voice ya, tapi munculnya adalah teks. Jadi kayak komik tapi ini bisa dijalankan gitu aja di sini. Ya, ini ya. Kecuali kalau kita dubbing ya, mungkin anak-anak grafis mungkin kalau ada pelajaran dubbing mungkin sudah bisa nih dikonversi dalam bentuk misalnya video terus di dubbing menggunakan Adobe Premiere ya, mungkin lain ceritanya lagi di sini. Ya, nah ini kita klik 2 kali ya untuk menambahkan dialog ya, untuk menambahkan dialog. Di sini ada pilihan konten ya, ada konten. Nah, ini kita klik 2 kali di kontennya ini ya, klik 2 kali. Kemudian kita pilih show text. Nah, di sini ada pilihan 1 2 3, nanti kita akan bahas ya. Ini kita bahas yang halaman 1 dulu. Ya, halaman 1 ini pilihnya adalah show text. Ya, pilih show text di sini. Terus kita pilih wajah kita. Ini menyesuaikan ya. Setidaknya menyesuaikan. Nah, ini kalau misalnya gambar image-nya itu laki-laki ya milihnya jangan yang perempuan, nanti aneh ya toh. Misalnya gambar orang tua ya milihnya orang tua, jangan anak muda, nanti kelihatan aneh di situ ya. Oh, ini ya disesuaikan ya. Tadi aktornya nomor berapa? Oh, aktornya nomor 1 ya, berarti nanti pilih aktor face-nya nomor 1. Jangan sampai keliru, tadi aktornya milih aktor nomor 1, face-nya aktor nomor 3. Nah, ini salah ya. Ya, meskipun bisa diganti. Ya, ini pilih face-nya. Nah, kita bisa mengganti face wajah kita ini ya, nanti ada untuk tambahannya di sini. Jadi kalau yang image-nya tidak bisa kita ubah, yang bisa kita ubah cuma face kita ini. Nanti misalnya mau diganti face kita ini bisa ini ya. Sementara default ini dulu lah ya. Nah, ini kita pilih face yang sesuai dengan image-nya. Nah, kemudian kalau sudah kita oke ya, nanti kita isi ya, misalnya diisi halo selamat datang atau apa di situ ya. Nah, kemudian backgroundnya tinggal milih ya, backgroundnya menyesuaikan sistem atau ingin membuat background sendiri. Kemudian nanti tulisannya apakah di bawah, apakah di atas, apa transparan, nanti ada pilihannya di sini. Nah, sebelum di oke mungkin di preview dulu ya. Oh, nganu Pak, harusnya teksnya itu transparan saja, atau mungkin teksnya itu di bawah saja dialognya, atau di atas dialognya. Nah, ini posisi teksnya ya. Ini untuk ngatur posisi teksnya. Nah, ini kalau sudah diatur posisi teksnya baru di oke ya. Nah, untuk lebih jelasnya akan saya demokan saja di sini. Jadi saya nggak bikin map baru lagi ya, karena ini kan terus berlanjut. Jadi tidak perlu saya ulang lagi bagaimana cara membuat mapping. Nanti nggak selesai-selesai kalau saya membuat mapping baru lagi. Jadi ini kan proyeknya terus berlangsung. Maka dari awal saya katakan kita harus dari awal pertemuan kemarin sudah menyiapkan alur ceritanya seperti apa,
bentuk mappingnya seperti apa, meskipun satu dulu lah mappingnya ya. Nah, ini anggap aja ini sudah jadi mappingnya. Terus ini ada lawan mainnya ya, ada lawan mainnya. Misalnya posisinya itu dia berada katakanlah di dapur misalnya ya, misalnya saja ini juru masaknya ya, ingin ketemu dengan juragane misalnya ini ya. Nah caranya dipastikan posisi eventnya diaktifkan dulu nih, gambar kayak ini ya, untuk biji sekak atau catur ini ya, atau stempel kayak ini diaktifkan. Lalu ini kita klik 2 kali ya, kita klik 2 kali di area ini, misalnya posisinya di dapur ya, kita klik 2 kali. Nah nanti muncul ya, klik 2 kali muncul ada image. Nah ini kondisinya kita lewati dulu karena kita belum sampai ke penggunaan kondisi ya. Yang penting ini dulu image-nya, kita klik 2 kali juga. Nah setelah klik 2 kali terus pilih ya, mau yang aktor boleh atau yang people juga boleh ya, atau nanti pilih dia punya misalnya apa ini ya, piaraan misalnya ya, punya anjing atau punya apa di situ ya, bebas di sini ya, apa dia punya kuda. Nah ini terserah ya. Ini aktor dulu ya, misalnya saya pilih aktor nomor, katakanlah nomor atau people lah ya. Nah, people karena dia itu apa, pembantu rumah tangga misalnya ya. People nomor 1 misalnya saya pilih ini ada orang tua misalnya ya, orang tua, katakan seperti ini ya toh. People 1 gambarnya orang tua. Ini harus benar-benar diingat-ingat ya, supaya jangan sampai keliru. Nanti pilihnya people ternyata face-nya pilihnya aktor. Ini kan keliru. Nah, ini pilih people 1, saya pilih gambar orang tua ini ya sebagai pembantunya misalnya ya. Lalu kita oke. Nah kalau sudah, ini mau dikasih dialog. Nah dialognya di sini nanti di konten ya. Ini kontennya kita klik 2 kali. Nah terus pilih yang nomor 1 ya, nomor 1, kemudian pilih show text ya, pilih show text di sini. Ini kita pilih. Nah lalu pilih face-nya. Nah face-nya ngikuti ini gambar ibu-ibu ini ya, orang tua ini ya. Kita klik 2 kali face-nya. Nah tadi pilihnya tadi people. Nah ini menyesuaikan ya, kan pakaiannya hampir sama kan, ini ungu ya, ini ungu, dan sampai keliru ya. Nah, ya, pilihnya sesuai ya. Ini menyesuaikan antara image dan aktornya, ini menyesuaikan ya. Pilih ibu-ibu tua ini ya. Oke kalau sudah. Nah dialognya apa? Misalnya ada kata dialognya, nah selamat pagi tuan, gitu misalnya ini ya, bla 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 bla. Nah terus backgroundnya mau yang dim, transparan ya, atau yang window. Ini bisa dicoba dulu nanti, kalau yang window seperti apa bisa di preview. Nah munculnya gini ya. Oh kalau yang dim coba dulu. Nah yang bersama ya kalau dim ya. Kalau yang transparan, nah ini cuma belum kelihatan ya kalau dijalankan ya, ini masih nampilkan teks saja di sini. Terus posisinya apakah di atas, tengah, atau di button ya. Misalnya kita standar dulu ya, nanti bisa diedit lah, Windows button ya. Oke seperti ini. Nah muncul ya toh. Nah kalau ada tanya jawab nanti ya, ini kita coba dulu ya, coba dulu. Kalau sudah kita apply. Nah sebelum di apply di sini ada autonomous movement ya. Ini cara berjalannya. Kira-kira orang tua ini berjalannya fix ya. Fix itu berarti ya cuma kanan kiri ya. Atau berjalan random acak ya, atau approach kalau ketemu dia baru berjalan, atau nanti bisa kita tentukan gerakannya. Ya gerakannya mungkin ke kanan berapa langkah, ke kiri berapa langkah, ini bisa ditentukan ya.
Nah, fix. Kemudian untuk prioritasnya apakah nanti dia akan ngikuti ya berjalan seperti biasa mengikuti, atau sama dengan karakter yang aslinya di sini, atau di bawah. Ini menyangkut kayak ini loh, posisi dengan benda di sekitarnya ya. Kalau misalnya orang ini bisa tembus, misalnya dia punya ilmu, ya kita pilihnya, atau di bawah misalnya ya, dia bisa berjalan melewati benda-benda, artinya tidak terhalang tembok dan sebagainya, ya ini kita bisa milih yang above karakter ya. Nah, nanti kita akan jelaskan sesuai dengan materinya nanti ya. Kita pilih yang normal dulu di sini ya, disamakan dengan aktornya ini ya. Nah, kemudian ini di tagesnya ini apakah menggunakan tombolnya itu tombol button ini loh, tombol bisa klik atau pakai anak panah, pokoknya menekan sembarang tombol, atau pada saat dia ketemu dengan playernya, dengan tokoh utamanya, begitu berpapasan langsung menegur sapa, tidak usah menekan anak panah misalnya ya. Atau event talks ya, kalau ada event tertentu baru dia berbicara ya, atau secara otomatis autoran, atau berangkai, jadi percakapan yang berangkai ya nanti ini ya. Nah, ini kita pilih action button dulu ya, nanti bisa diedit lah, bisa diedit lagi ya, bisa dicoba. Kita apply ya di sini ya, apply. Kita coba menjalankan. Oke. Nah, ini orang tua ini ada di dapur ya, ada di dapur. Saya jalankan. Apply ya. Nah, ini. Oke, jawab ya ini. Nah, ini ya. Pilih new game ya. Lalu dia masuk ke dapurnya ini ya. Dapurnya ini cuma tidak kelihatan penuh ya. Nah, dia berjalan, si aktornya ini mau ketemu dengan pembantunya di dapur ya. Si playernya itu jalan misalnya mau suruh masak atau apa di sini ya. Nah, ketemu berhadapan. Nah, ini dialognya tidak muncul karena harus pakai button tadi ya, pakai spasi ini ya, pakai space ya, baru nanti muncul ada tulisan selamat pagi tuan. Nah, nanti kalau ditekan lagi, nah, teksnya tidak harus satu kalimat atau satu kata ya, nanti bisa banyak ya percakapannya. Misalnya kalau mau ngedit gimana? Kalau mau ngedit ini ya klik 2 kali lagi. Ini percakapannya kurang lengkap misalnya kan ya. Ini klik 2 kali lagi. Ya. Nah, klik 2 kali. Mungkin mau nambahi dulu tidak apa-apa. Tambah lagi. Nah, tambahi, menyesuaikan lagi wajahnya tadi ya. Nah, ada yang perlu saya bantu. Misalnya perlu apa tuan misalnya ya. Nah, misalnya bisa bibi bantu misalnya gitu ya. Nah, misalnya tidak, posisinya sekarang diganti tidak di button misalnya ya, posisinya misalnya di atas misalnya ini ya. Nah, ini bisa diganti misalnya pilih yang dim katakanlah ya. Oke. Nah, bibinya ini dia mau berjalan sendiri, jadi tidak diem tok ya, mungkin cuma riwa-riwi di dapur misalnya ya. Nah, ini bisa kita gerakkan di sini random. Ya toh, kita apply. Nah, memang harus sering nyoba ya, sering coba ini. Oke. Nanti jalankan lagi. Jawab ya lagi. Nah,
Ya, terus pilih new game. Nah, dia tuannya jalan ya. Lah BPE kemana nih? BPE kok nggak ada. Nah, BPE jalan-jalan nih. Ya toh? Nah, tadi random riwa-riwi gini ya. Nah, terus ditemui sama si tuannya ini, temu. Lihat. Nah, ini dim ya, agak transparan ya di sini ya. Nah, terus di enter saja. Nah, tadi bisa di posisinya bisa diubah-ubah ya, tidak harus di bawah terus, mungkin nanti dia bisa di atas ya, atau di tengah, itu bisa diubah-ubah nanti posisinya seperti ini. Nah, ini. Ya, kalau mau tuannya mau berbicara ini kan yang bertanya masih bibinya ya. BBE tanya sama tuannya di sini. Nah, ini kalau tuannya mau bicara ya tinggal diubah saja di sini nanti ya, klik 2 kali. Nah, tuannya bisa nggak dikasih percakapan nih? Ini tidak bisa ditambahkan dialog di playernya ya. Yang bisa ditambah dialognya itu di aktornya, bukan di playernya. Kita klik 2 kali aktornya ini tadi. Nah, terus misalnya tuannya mau bertanya misalnya kan ya. Nah, tuannya mau bertanya. Tapi hanya ganti face-nya tok saja ini ya. Kita klik 2 kali. Nah, show text. Ya, ini ganti wajah playernya saja. Biasanya wajahnya ini yang pertama ya. Oke. Nah, misalnya saya mau makan ya, makan apa misalnya naskor misalnya ini ya. Nah, ini mana misalnya transparan, posisinya di mana? Oh, di tengah misalnya ya, kita coba saja tengah. Oke ya ta. Nah, kita coba lagi apply, oke lagi, jalankan lagi. Ya, memang harus sering gini ya, nyoba terus jalankan. Oh, tidak sesuai, diedit lagi. Memang tidak bisa langsung jadi, maka harus dirancang kan ya. Ada apa? Ada sinopsisnya, ada storyboardnya, supaya nanti percakapannya itu sudah runtun, sudah ditoto dari awal. Jadi nanti kira-kira yang mau diucapkan apa itu sudah dirancang dulu. Ya, ini kan saya bikinnya dadaan, jadi ya tidak terkonsep kan ya. Nah, ya jalan seret. Nah, BPE berubah lagi posisinya, tadi di sini ganti lagi karena kan dia random kan ya. Nah, random ketemu bibitnya. Nah, BPE jalan-jalan. Nah, ngetotke terus kan ya. Nah, dia menghadap. Ya dah. Nah, pagi tuan tidak mungkin dia membelakangi ya. Nah, pakai space bisa atau pakai enter juga bisa. Nah, terus di enter lagi. Nah, muncullah di sini. Nanti gantian. Ya, gantian. Nanti setelah BPE bertanya, terus tuan rumahnya minta apa, nanti BPE tanya lagi ya. Nanti gantian playernya. Jadi gonta-ganti dialognya seperti itu. Gitu ya, kira-kira untuk hari ini kita belajar menambahkan aktor dan juga memberikan dialog. Nah, kalau nambah aktor lagi ya caranya sama ya. Misalnya kok cuma satu tok misalnya ya, mungkin di ruang lain ada yang lain, di tempat tidur lain misalnya, klik 2 kali lagi ya, tambahin lagi ya, klik 2 kali image-nya. Terus misalnya mau nambahi mungkin ada monsternya atau apa, ada apa di sini ya. Nah, ini bisa ditambahkan di sini ya. Apalah di sini ya, ini enggak ada. Mungkin nanti ada juga ya. Oh, dia nyari harta karun misalnya ya. Ini contoh saja di sini. Nah, mungkin ada anak kecil misalnya, mungkin ada saudaranya ya mau ketemu di sini ya, bebas ya. Itu cara nambah aktornya ini ya. Nah, atau mungkin ada binatang lah ya, ada piaraannya di sini misalnya apa di sini ya, contoh saja ini ya. Nah, ini misalnya ini ya, contoh saja. Nah, mungkin enggak ada dialognya ya, enggak apa-apa di sini.
Ya cuma dia jalan-jalan tok ya boleh, tidak harus ada. Jadi tidak harus ada dialognya, tergantung nanti ya. Misalnya kita punya piaraan ayam atau punya piaraan apa kan nggak mungkin dialog ya. Paling dia cuma muncul di sini tok ya enggak apa-apa, tidak harus ada dialognya. Nah, mungkin dia bisa jalan sembarangan di sini ya. Lalu kita oke, apply, jalankan. Ini kalau mau nambah ya aktor yang lain. Nah, ini kita pilih new ya. Nah, mungkin dia jalan-jalan nyari dulu ya ke kamar yang lain di sini. Nah, ini ketemu di sini ya. Nah, ini ada apa? Ada piaraan apa di sini ya. Nah, jalan lagi. Jadi sesuai dengan alur ceritanya ya. Ini kebetulan ketemu di depan pintu sama bibinya. Jadi bibiknya ini tidak harus di dapur ya, karena kan random, dia berjalan dengan seenaknya sendiri, ya. Nah, ini ketemu di sini, enter, muncul, enter lagi, ganti dialognya, enter lagi, selesai. Gitu ya. Nanti bisa dicoba dulu. Ini ya sementara bertahap ya, bertahap dulu. Jadi tidak langsung harus komplit ya. Yang pertama ada dialognya yang sederhana lah, ada dialognya sederhana, belum ada event-event yang lain, belum ada perintah-perintah yang lain, baru menampilkan dialog saja di sini ya, bertahap ya. Kira-kira gitu. Mungkin teman-teman yang ada yang mau bertanya dulu. Belum ada. Kosong Belum semua ada, ini. Pak. Kosong semua nih. Nanti habis Jumatan saya OTW 605 Loh, Irda. acara apa Pak? Niku Pak, napa minta tanda tangan Sardos ke bose. Wah, iki siap sambut gawe ke MMT spanduk iki. Siap. Yes, kalau nggak ada, kita akhiri dulu karena persiapan untuk Jumatan juga nanti. Terima kasih Pak Edi, Pak Irda, Pak Fitro, meskipun nggak ada mahasiswanya, tetap jalan. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Ya. Terima kasih Pak. Ya.